Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian rahimanillahu wa iyyakum. Pertama, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, kelonggaran waktu kepada kita dalam rangka kita menggali kandungan-kandungan syariat di dalam Islam, di dalam kita talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan dalam diri seorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi dia kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Mafhumnya di sini bahwa seorang yang tidak difaqihkan oleh Allah, tidak difahamkan oleh Allah perkara-perkara agama, berarti tanda dan alamat Allah tidak menginginkan kebaikan dalam dirinya. Maka sebuah kemuliaan ketika Allah menggerakkan hati kita sehingga kita bisa mengayunkan langkah dalam rangka kita duduk di majalisul ilm, duduk di majlis ta'lim, selagi orang-orang di luar sana sibuk dengan perkara dan urusan duniawinya. Maka di sini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita mendapatkan ilmu, syukur tersebut kita realisasikan dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh tadi. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas seperti yang sudah diumumkan, yaitu berkaitan dengan rumah tanggaku, surgaku. Barangkali mungkin sering kita ya mendengarkan judul dan tema seperti ini, atau mungkin kita sering ya mengikuti daurah-daurah dengan tema yang semisal. Kenapa harus berulang? Jawabannya, ilmu itu perlu diulang-ulang, Pak. Ilmu perlu diulang-ulang. Terkadang seorang baru ikut belajar sekali, besok lupa lagi. Maka para ulama mengatakan ma takarrara taqarrar. Ilmu yang selalu diulang-ulang akan menjadi kuat dalam memori dan tidak cepat hilang. Jadi kita tidak bosan-bosannya
untuk mengikuti daurah-daurah walaupun terkadang judulnya berulang-ulang. Karena perlu diketahui, Al-Quran kalau kita baca berulang-ulang, kita tidak akan pernah bosan. Kenapa? Al-Quran petunjuk kita. Semakin kita baca Quran, semakin kita gali nilai dan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, semakin mantap keimanan kita. Beda kalau kita baca koran, Pak. Koran yang ada pada edisi hari ini, 1 minggu yang akan datang sudah basi. Kenapa? Karena informasinya manusia. Tapi Al-Quran adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kandungan-kandungannya kita mendapatkan manfaat, tidak ada habisnya. Baik. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang syariat Islam, syariat Islam adalah syariat yang sangat paripurna, mengatur dengan seksama kebahagiaan, ketenangan, kelestarian pasangan suami istri. Islam mensyariatkan adanya akad pernikahan, yang mana akad pernikahan ini akan berlaku sepanjang hayat. Dan Islam tidak mensyariatkan pernikahan yang sifatnya hanya tempo, nikah mut'ah, kawin kontrak atau yang semisalnya. Islam tidak mensyariatkan pernikahan yang demikian. Tapi ikatan suci dalam sebuah pernikahan adalah berjalan sepanjang hayat. Kalaupun nanti terjadi talak, itu urusan lain. Tapi asal pernikahan ini ingin berjalan sepanjang hayat. Makanya tentang sebuah keindahan pernikahan, Allah berfirman dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Suami istri ini ibarat pakaian satu dengan yang lainnya. Sedangkan fungsi dari pakaian apa, Pak? Fungsi dari pakaian penutup sekaligus pelindung dari hal-hal yang tidak enak untuk dilihat. Kemudian pernikahan dalam perspektif Islam atau kehidupan rumah tangga adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang sudah nikah-nikah, apalagi yang sudah berumur ya Pak ya, saya tanya nih, pernikahan nikmat dah? Nikmat, iya. Cuma orang yang tidak bisa merasakan kenikmatan aja bilangnya nikah ini apa? Mengekang, pinginnya bebas katanya. Nikah ini nikmat luar biasa. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi diantara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Makanya di sini tidak disyariatkan kita menikah dengan siapa, Pak? Mas, dengan jin. Jangan coba-coba cari istri dari jin, repot nanti urusannya. KUA-nya juga repot. Nah, tukang KUA-nya bingung, nikah sama siapa? Sama jin. Waduh. Tapi dari apa? Dari diri kalian sendiri, sesama manusia. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketenangan. Tanya tuh yang udah nikah ya, yang baru menikah baru terutama, apalagi yang sudah nikah lama. Tenang nggak udah nikah? Tenang. Beda dengan hidup membujang, ya. Dia merasakan banyak sekali ya rasa ketidaktenangan ya, karena tidak ada pasangan yang menyertai dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, kata Allah, dan kami jadikan diantara kalian rasa cinta dan rasa sayang dengan pernikahan tersebut. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu adalah benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir.
Baik. Tapi di sini ma'asyiral muslimin, kapan sebuah hubungan rumah tangga akan kokoh? Mungkin ini harapan setiap pasangan suami istri. Ingin rumah tangganya kokoh, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi apa kira-kira kiatnya? Secara umum nanti kekokohan dan keeratan, keharmonisan sebuah rumah tangga adalah merujuk kepada kitabullah dan kepada sunnahnya. Sebuah rumah tangga, sekaya apapun mereka, sebanyak manapun materi yang mereka miliki, kalau rumah tangga tadi tidak disertai dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi, rumah tangganya tidak akan bahagia. Selalu saja ada masalah, problem yang melilit mereka. Tapi berbeda dengan rumah tangga apabila apa? Rumah tangga tersebut merujuk kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan merujuk kepada kitabullah dan merujuk kepada sunnahnya, sebuah rumah tangga nanti bisa dikatakan rumahku adalah surgaku. Dengan adanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama di atas kebaikan dan ketakwaan bukan karena harta, baru nanti dikatakan rumahku adalah surgaku. Tapi kalau rumah tangga landasannya cuma apa? Yang dicari kecantikan saja, ketahuilah kecantikan ini akan pudar nanti. Tunggu aja setelah melahirkan sudah berubah. Kalau yang dicari harta, harta bisa hilang nantinya. Maka berakhir pernikahan. Jadi ini pertama kali yang harus dipikirkan. Maka orang sebelum menikah, dia harus mempelajari dulu fikhun nikah, fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Jangan asal main tubruk ya istilahnya ya. Sudah seneng langsung nikah, tidak pernah belajar fikih nikah, tidak pernah belajar fikih talak, perceraian. Padahal itu penting. Demikian juga ini bagi orang-orang yang sudah berumur menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi anak-anaknya nanti. Sebelum anaknya menikah, orang tuanya sudah apa? Sudah bisa memberikan bimbingan kepada anak-anaknya tersebut. Iya, para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Bab pertama yang kita bahas adalah anjuran untuk menikah. Jadi Islam tidak menganjurkan untuk apa? Seorang ini hidup menyendiri saja, tidak. Tapi banyak sekali anjuran-anjuran dan motivasi-motivasi agar seorang segera menikah. Yang pertama adalah nikah adalah sunnah para rasul. Nikah adalah sunnah para rasul. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Mereka diberikan istri-istri dan keturunan. Bahkan para rasul, banyak diantara mereka yang istrinya lebih daripada satu. Menunjukkan bukan di sini apa namanya kita mesti poligami, enggak. Tapi apa? Paling tidak kita memiliki pasangan hidup. Karena ini sunnah para nabi dan para rasul. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari,
Nabi SAW bersabda, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat ta'attur was siwaku wan nikah. Ada 4 perkara termasuk sunnahnya para rasul. Apa 4 tadi? Yang pertama adalah rasa malu. Yang kedua memakai wewangian. Yang ketiga bersiwak. Yang keempat menikah. Ini sunnahnya para rasul. Bagi yang mampu segera menikah ya, karena ini maslahatnya banyak. Yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang mampu untuk segera menikah. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kata Nabi, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang berkemampuan untuk nikah. Kemampuan di sini kemampuan apa? Kemampuan pertama dari segi materi. Yang kedua, kemampuan juga untuk berjima ya. Yang terpenting adalah kemampuan dari segi materi. Tidak harus punya pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Ya, nanti dalam sebuah pernikahan tidak harus punya pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Itu. Karena kalau mau cari pekerjaan tetap, siapa yang pekerjaannya tetap? Kadang-kadang orang dagang nggak berhasil, pindah lagi ke jadi pegawai. Jadi pegawai kurang gede gajinya, bertani. Kan kadang-kadang dia akan mencoba banyak profesi. Jadi intinya di sini bukan pekerjaan tetap yang diinginkan, tapi tetap bekerja. Syukur-syukur dapat pekerjaan tetap, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Apa tujuan menikah? Fa innahu akhaddu lil basar. Dengan menikah akan lebih menahan pandangan, tidak jelalatan matanya ya. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan ketika seorang melihat di luar ada wanita yang cantik, segera dia datangi apa? Istrinya. Kenapa? Karena yang ada pada wanita tadi ada juga sama istrinya. Cuma memang itulah syaitan. Syaitan itu pintar membuat kamuflase. Kalau ketemu istrinya seolah-olah udah biasa, bosan. Tapi kenapa kalau melihat orang di luar kok seolah-olah lebih cantik daripada istrinya? Padahal mungkin istrinya lebih cantik mungkin ya. Jadi kalau keluar itu, kenapa merasa yang di luar itu wanita itu lebih cantik? Itulah syaitan. Rasulullah sendiri mengatakan, al-mar'atu idza aqbalat fahiya ala surati syaitan wa idza adbarat fahiya ala surati syaitan. Wanita itu kalau menghadap ke depan bentuknya syaitan, maksudnya menggoda. Dari belakang pun apa? Menggoda. Kadang-kadang dari belakang penasaran, dikejar pakai motor, tahu-tahu lihat ke depan, ya begitu aja. Seperti itulah. Jadi dengan adanya pernikahan, subhanallah, lebih menahan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menahan atau membentengi kemaluannya. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu melakukannya, fa alaihi bis-shaum, maka banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, dengan puasa akan menjadi benteng bagi dirinya. Nah, yang ketiga, orang yang menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Nah, kemudian dia menyempurnakan separuh yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh, atau hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Falyattaqillah fima baqiya, maka oleh karena itu bertakwalah dia kepada Allah pada separuh sisanya. Kalau bujang belum
dapat separuh ya. Ya. Kenapa kau nikah kau dapat separuh? Karena dengan menikah banyak amal soleh yang bisa dikerjakan. Pertama, dari segi apa? Menghasilkan keturunan, ibadah. Membangunkan istri untuk sholat, ibadah. Istri membangunkan suami, ibadah. Suami bekerja untuk cari nafkah, ibadah. Sesuap nasi saja ibadah. Istri bekerja di rumah, ibadah. Bahkan hubungan jiwa antara suami istri terhitung apa? Ibadah. Pantas Rasulullah mengatakan setengahnya di mana? Di menikah. Kalau bujangan apa? Dia punya uang, jajan sendiri ya, makan sendiri ya. Jajan di sini bukan jajan jajan maksudnya beli makanan gitu ya. Punya uang ya paling ditabung sendiri untuk keperluan sendiri ya, nggak banyak. Artinya dia mau apa namanya sholat kadang-kadang nggak ada yang bangunin, kemudian nggak ada yang dia didik. Tapi kalau ada keluarga banyak amal soleh muncul dari berkeluarga. Itu yang dipikirkan, dia berkeluarga harus ke situ orientasinya. Jangan berpikir kalau berkeluarga, wah saya kebebasannya terkekang. Ini juga yang harus diyakinkan oleh orang tua kepada anak. Orang tua juga jangan bikin anak susah nikah, jangan. Kalau anak laki-lakinya sudah siap nikah, Pak, jangan dihalang-halangi, biarkan dia menikah. Dengan menikah banyak ketaatan, orang tuanya pun dapat pahala. Jangan hanya karena kebiasaan adat. Oh, adat kebiasaan kita, Ustadz, itu tidak boleh nikah dulu adiknya sebelum apa? Kakaknya dulu yang nikah. Dahulukan agama daripada adat. Agama lebih penting. Adapun khurafat, kepercayaan, tahayul, nanti kalau melangkahi begini-begini tidak benar. Itu tidak ada yang benar. Kalau memang adiknya dulu yang siap, tidak apa-apa. Salah sendiri kenapa kakaknya nggak siap-siap? Kan gitu. Kalau adiknya harus menunggu kakaknya nikah umur 40 tahun, dia nikah umur berapa? 60 tahun. Kapan dia mau nikah? Kan gitu. Jangan. Jadi apa namanya, siapa yang sudah siap, entah kakaknya, adiknya, sudah nikahkan. Ini seperti tidak jadi masalah. Kemudian di sini yang keempat, orang yang nikah dikasih pertolongan sama Allah. Percaya aja, rizkinya nambah, dimudahkan banyak urusannya nanti. Dalam surah An-Nur ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk nikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, siapa yang akan bikin kaya? Allah. Makanya Umar bin Khattab, sebagaimana perkataan beliau diriwayatkan dalam kitab Tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani, Umar bin Khattab pernah mengatakan, ajibtu li unasin yuriduna al-ghina wa la yatazawwajun. Saya merasa heran sama orang pengen kaya tapi nggak mau nikah. Padahal di sini Allah katakan apa? Jika mereka fakir, Allah yang akan membuat kaya. Tidak usah takut ya dengan menikah sama orang biasa. Waduh, nanti kamu kehidupannya susah ya. Kadang-kadang motivasinya seorang menolak pernikahan itu karena harta. Kamu mau ngelamar anak saya, kamu PNS bukan? Ya. Kamu mau ngelamar saya, kamu pekerjaannya apa? Ya, jadi takut miskin kebanyakan orang ketika menikah. Padahal banyak yang dahulunya miskin setelah menikah menjadi kaya dalam waktu yang singkat, tidak butuh waktu yang lama. Jadi harus keyakinan kita ini harus kuat. Jangan sampai kita ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, menikahi wanita yang subur dan banyak anak adalah kebanggaan pada hari kiamat. Menikahi wanita subur yang banyak anaknya
adalah kebanggaan bagi seorang pada hari kiamat. Dibanggakan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah oleh kalian siapa? Al-wadud, wanita yang penuh dengan kasih sayang. Al-walud, yang memiliki banyak anak. Dari mana kita tahu seorang wanita banyak anaknya? Ya dari garis keturunannya ya, misalnya ibunya banyak anaknya atau saudarinya atau saudara yang lainnya. Kita bisa tahu kalau dia itu wanita yang subur dan banyak anak. Kenapa kata Rasulullah, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Saya bangga dengan banyaknya umat nanti pada hari kiamat. Berarti seorang yang banyak anaknya apa? Sama Rasulullah akan dibanggakan. Coba kalau kita dibanggakan presiden, seneng nggak? Seneng, masya Allah, kita dapat penghargaan seperti Kalpataru atau piagam presiden, atau mendapatkan penghargaan seperti ya, dari Muri ya, orang bangga sekali. Ini penghargaan dari Rasulullah SAW. Apresiasi bagi Rasulullah bagi siapa yang memiliki banyak anak, luar biasa. Tapi juga jangan cuma pandainya bikin anak aja, bikin anak maksudnya. Sudah banyak anaknya nggak terurus ya salah. Dan ketika mengusahakan anak, jangan juga terlalu mepet. Kadang-kadang ada yang baru setahun lagi sudah punya anak lagi. Berikan hak anak juga. Hak anak apa diantaranya dalam Al-Quran? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu itu haknya menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Susui dulu anaknya dulu nih sampai terpenuhi haknya, baru ngusahain lagi. Jangan asal ya semangat bikin banyak anak tapi akhirnya setelah banyak anaknya repot, tidak terurus. Bukan demikian. Berikan hak dulu. Nah, baru mungkin dijeda, baru setelahnya istilahnya mengusahakan lagi. Kemudian menikah atau persetubuhan pasangan suami istri terhitung sebagai sedekah. Rasulullah pernah bersabda, wa fi but'i ahadikum shadaqah. Dan persetubuhan salah seorang di antara kamu dengan istrinya adalah sedekah. Sedekah dapat pahala berarti? Jangan dipikir sedekah itu mesti ngeluarin uang, ya tidak. Itu juga hubungan suami istri juga sedekah. Tapi juga lihat ya, kondisi istri juga suami harus lihat. Dan istri ketika kondisinya lagi enak, jangan menolak ajakan suami. Dilaknat nanti oleh para malaikat. Ya kecuali kalau istrinya dalam keadaan tidak enak, itu lain lagi. Orang sedekah ya, jangankan tidak disedekah pun, tidak dapat pahala pun mau ya Pak ya. Apalagi dikasih apa? Pahala luar biasa. Baik. Kemudian menikah adalah sarana untuk memperoleh keturunan dalam rangka membela agama Allah. Jadi kita tuh punya anak, cita-cita kita punya anak apa? Supaya anak kita bermanfaat pertama kali untuk Islam. Jangan sampai salah niat. Oh, saya punya anak nanti supaya jadi presiden, supaya jadi menteri, supaya jadi orang terkenal, supaya jadi artis. Masya Allah, cita-cita kepingin anaknya jadi artis. Pertama kali cita-cita seorang anaknya itu menjadi orang yang bermanfaat untuk Islam, atau menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman pernah mengatakan, la atufanna lailah ala tis'ina imra'ah wa fi riwayah bi mi'ati imra'ah kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Nabi Sulaiman pernah berjanji, malam ini
saya akan kelilingi 99 istri saya, 90 istri saya. Dalam riwayat lain 100. Berapa istri Nabi Sulaiman? Oh, kekuatannya luar biasa ya. Antum belum punya kekuatan, jangan coba-coba. 90 atau 100 istrinya. Tapi tunggu dulu, apa tujuannya Nabi Sulaiman? Tujuannya bukan cuma asal enjoy, enggak. Tujuannya apa? Saya pingin semuanya hamil, dan nanti apa? Anak itu tadi menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Oh, cita-citanya luar biasa ya. Pernah nggak kita punya cita-cita kayak gitu sebelum nikah? Boro-boro. Luar biasa. Cuma sayangnya Nabi Sulaiman tidak bilang insya Allah. Coba kalau dia bilang insya Allah. Karena tidak bilang insya Allah, akhirnya apa? Tidak lahir kecuali hanya separuh anak, satu aja. Anaknya cacat. Iya. Ini apa yang perlu kita camkan. Kita menghasilkan anak keturunan yang nanti bermanfaat untuk Islam. Kemudian keutamaan berikutnya dari menikah, anak bisa menjadi sebab bapak ibunya masuk surga. Anak bisa menjadi apa? Sebab bapak ibunya masuk surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, innahu yuqalu lil walidaini yaumal qiyamah udkhulul jannah, lil wildani yaumal qiyamah udkhulul jannah. Qala fayaqulun ya rabbi hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Qala fayatuna. Qala fayaqulu Allahu azza wa jalla ma li arahum muhbantiin udkhulul jannah. Qala fayaquluna ya rabbi abauna. Qala fayaqulu udkhulu al jannata antum wa abaukum. Di hari kiamat nanti akan diperintahkan kepada anak-anak yang mati dalam keadaan apa? Yang mati dalam keadaan masih kecil sebelum balik. Kan mereka tidak punya apa? Dosa. Anak-anaknya kaum muslimin. Maka anak-anak ini diperintahkan oleh Allah, masuklah kamu ke surga. Langsung. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada dosanya mereka. Tapi anak-anak ini mengatakan, wahai Rabb kami tidak akan masuk surga sebelum bapak dan ibu kami juga masuk surga. Makanya Pak, kalau kita misalnya ada anak kita meninggal masih kecil, masih lucu-lucunya, kita sedih enggak? Sedih, tapi jangan terlalu sedih. Justru di sisi lain kita bersyukur, anak-anak ini nanti akan memberikan apa? Syafaat nanti di akhirat dengan izin Allah. Jadi jangan sampai anaknya masih kecil meninggal, bilang apa? Aduh, anak masih lucu-lucunya mati gitu. Jangan begitu, sabar. Kalau satu anak mati kan masih bisa mengusahakan 10 anak lagi kan gitu. Masih bisa. Gak usah putus asa. Satu anak meninggal, 2 anak meninggal, masih bisa mengusahakan anak lagi. Justru ini menjadi pahala dia di akhirat. Ya, pahala dia di mana? Di akhirat. Anak-anak tadi tidak akan mau masuk surga sebelum orang tuanya dulu masuk. Terus didesak oleh Allah agar masuk surga. Anak ini mengatakan, tidak wahai Rabb kami, sebelum kami masuk bareng bersama orang tua kami. Akhirnya dia pun masuk surga bersama siapa? Kedua orang tuanya. Jadi absyir, gembiralah, kabar gembira bagi siapa? Bagi yang punya anak masih kecil kemudian meninggal. Biasanya tuh yang paling sedih itu ibunya, karena ibu yang melahirkan, ya kan? Tapi justru itulah balasannya, luar biasa nanti di akhirat. Itu tidak bisa dilakukan kecuali bagi orang yang siapa? Yang nikah. Besar enggak pahalanya orang nikah? Banyak enggak? Masih mau membujang hari gini? Ya. Paling luar biasa, ya.
Yang berikutnya keutamaan menikah, ya, menunda pernikahan tanpa udzur akan menimbulkan efek yang negatif. Hamil di luar nikah, kemudian apa? Penyakit AIDS yang menyebar. Kenapa? Karena mereka mencari kesenangan dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang kalau semakin tua, syahwatnya semakin menurun. Jadi rasa nikmatnya sudah berkurang. Makanya para ulama menjelaskan, asy-syabab, dikatakan syabab atau pemuda, menurut ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, itu apa? Seorang di bawah umur 30 tahun. Rasulullah menyerunya siapa? Syabab, yang kira-kira 30 tahun kemana? Ke bawah. Apa faedahnya? Karena umur 30 tahun ke bawah ini apa? Lebih top untuk apa? Melakukan pernikahan. Di samping orang sudah berumur kalau sudah 30 ke atas apa? Sudah berkurang syahwatnya. Kenikmatan hubungannya pun apa? Berkurang. Lain dengan orang ketika baru umur 23 sudah menikah. Masya Allah, indah itu. Ya, umur 20 sudah menikah, bagus. Tapi juga nggak asal nikah nekat itu, enggak juga sampai kawin lari, jangan. Tapi sesuai dengan kaidah syar'i. Makanya orang tua jangan melarang-larang anak, ya. Melarang putrinya kalau sudah datang laki-laki yang bagus agamanya jangan ditolak. Demikian. Karena faedah yang luar biasa dibalik sebuah perjalanan pernikahan. Demikian. Saya sebenarnya agak sungkan, ya, karena di sini sudah ada bapak-bapak yang sepuh yang lebih berpengalaman dari saya. Tapi tidak apa-apa, ya. Supaya juga ini jadi renungan kita bersama, baik yang sudah sepuh, yang sudah berumur, ataupun yang masih muda-muda, ya. Supaya nanti saling bekerja sama, bagaimana kita bisa mencanangkan program pengentasan bujangan nasional, gitu ya. Kalau pemerintah apa? Mengentaskan kemiskinan. Kalau kita mengentaskan bujangan, ya. Kenapa? Dengan kita mengentaskan bujangan nasional, otomatis kita juga ikut mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena diantara jalan memperoleh rezeki dengan apa? Dengan nikah, kan gitu. Iya. Ya, ini cukup, ini cuma intermezzo aja, ya. Iya. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Langkah-langkah awal menentukan pilihan. Ini penting. Langkah pertama itu menentukan tahap kepada yang berikutnya. Apa langkah pertama sebelum seorang menikah? Baik yang belum menikah ataupun bagi orang tua yang punya anak. Apa yang diperintahkan orang tua kepada anaknya? Yang pertama, sholat istikharah. Dan juga bagi orang yang ingin menikah, baik muslim maupun muslimat, pertama kali sholat apa? Sholat istikharah. Para ulama menjelaskan, sholat istikharah ini tidak sampai derajat wajib, tapi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah bagi seorang yang ingin bertekad. Sholat istikharah hukumnya sunnah bagi seorang yang bertekad ingin melakukan sebuah perbuatan. Di antaranya adalah pernikahan. Ini pernikahan ini sangat penting karena momen yang sangat apa? Berharga dalam kehidupan dia. Sehingga momen yang berharga sebelum seorang melakukannya, lakukan dulu sholat istikharah. Apa doanya? Doanya adalah sebagaimana dalam sebuah hadis, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairil fariidah. Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian menghadapi sebuah perkara, maka salatlah 2 rakaat
yang bukan bagian daripada salat wajib. Tsumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana thumma ardini qala wa yusammi hajatah. Ini namanya doa apa? Doa dalam salat istikharah. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu dan memohon kemampuan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon karuniamu yang agung, karena engkau maha mampu sedang aku tidak mampu. Engkau maha mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, atau beliau bersabda di waktu dekat ataupun di masa nanti, maka takdirkanlah buatku dan mudahkanlah, kemudian berikanlah berkah padanya. Namun sebaliknya ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, atau beliau bersabda di waktu dekat atau di masa nanti, maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya, dan tetapkanlah untukku urusan yang baik saja dimanapun adanya, kemudian jadikanlah aku ridho dengan ketetapanmu. Kemudian beliau menjelaskan, setelah itu sebutkan urusan yang kita minta di hadapan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ini hafal ya, dihafal doa istikharah, terutama bagi yang mau nikah. Bagi yang mau poligami juga jangan asal main tubruk. Doa dulu, istikharah dulu. Jangan-jangan setelah poligami rumah tangganya amburadul. Semua butuh apa? Pertimbangan. Itulah indahnya Islam. Segala perkara apa? Butuh pertimbangan dan butuh mencari maslahat. Di antaranya apa? Pelaksanaan sholat istikharah. Ini luar biasa Islam. Oleh karena itu di sini para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak akan rugi seorang yang istikharah dan bermusyawarah dengan manusia. Boleh nggak doa dengan doa lain selain doa ini? Boleh nggak kita istikharah dengan doa lain? Cuman misalnya ya Allah kasih saya jodoh, udah gitu aja. Ya namanya bukan istikharah, itu doa. Kalau dikatakan istikharah, ya seperti tadi doanya. Kenapa? Karena Rasulullah, sebagaimana dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, mengajarkan istikharah ini seperti mengajarkan surat dalam bacaan Al-Quran. Otomatis kalau dikatakan seperti mengajarkan surat, berarti doanya gimana? Ya harus begini. Aduh panjang bener ya. Ah masa segitu aja panjang? Nggak panjang kok, nggak terlalu panjang. Cuma kadang kita agak males. Masa sih kita pengen bahagia ngapal segitu aja males ya. Sedangkan kita kadang-kadang ngapal yang susah-susah aja dulu, apa ya, rumus matematik, rumus kimia, hafal kadang-kadang. Padahal rumus matematik sama rumus kimia nggak manfaat untuk pernikahan, nggak ada. Apa disuruh nggak sama penghulunya kita ngapal rumus matematik ya? Nggak ada. Demikian. Dan seorang kalau sudah sholat istikharah sekali nggak perlu diulangi lagi. Sebagian orang ada yang, oh saya istikharahnya tadi belum mantep, ulangi lagi. Oh belum mantep, ulangi lagi. Nggak perlu, sekali saja sudah cukup. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani, ya,
Di dalam kitab beliau Nailul Autar, bahwa dalam istikharah cukup sekali, tidak dianjurkan seorang mengulang-ulang apa? Istikharah. Kemudian di sini apa yang dilakukan kalau sudah istikharah? Sebagian orang setelah istikharah ada yang meyakini kita harus diam dulu sampai datang wangsit dan mimpi. Kalau sudah melihat di mimpi, oh jodoh si fulana, nampak sosoknya dalam mimpi kita, baru nanti kita lamar. Salah, bukan begitu. Itu namanya khurafat. Setelah istikharah ya kita berusaha. Mantapnya kita sama siapa? Datangi sudah rumah orang tuanya. Ya, kita sampaikan etikat baik kita untuk melamar. Ya, nggak perlu nunggu-nunggu, nggak perlu nunggu-nunggu mimpi malamnya dapat wangsit, kemudian apa? Oh yang keluar sosoknya fulanah ya, binti fulan misalnya. Nggak perlu seperti itu. Ini keyakinan yang salah kalau dalam masalah seperti ini. Taib. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika memulai ya sebuah langkah untuk pernikahan? Itu bermusyawarah dengan orang sekitar, dengan ahli bijak, orang yang berilmu, atau orang yang bijak dan berpengalaman dalam masalah rumah tangga. Jangan coba-coba putuskan perkara sendiri ya, apalagi yang masih muda-muda. Kadang-kadang keputusannya banyak salah. Bermusyawarah dengan orang tuanya, bermusyawarah dengan temannya yang bijak, dengan ustadznya atau yang lainnya. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 159, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan bermusyawarahlah dalam banyak urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Allah cinta terhadap orang-orang yang bertawakal. Sehingga Abu Hurairah pernah mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW selalu mengajak sahabatnya untuk musyawarah. Padahal beliau nabi. Tapi meskipun demikian beliau mengajak sahabatnya untuk musyawarah. Yang terdepan yang diajak musyawarah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan para sahabat yang lain. Jadi meskipun beliau nabi, beliau banyak bermusyawarah. Apalagi kita yang banyak kekurangannya, segala hal butuh musyawarah. Mau nikah musyawarah dulu, mau poligami juga sama ya. Jangan asal apa, jangan asal nafsu langsung dilaksanakan, tidak. Kemudian yang ketiga, berdoa. Berdoa ini sarana terbaik yang selalu harus berdampingan dengan istikharah dan musyawarah. Doa selalu kepada Allah, terutama di waktu-waktu mustajab. Kapan waktu mustajab? Di antaranya pertengahan malam bagian akhir dan waktu sahur. Kemudian kapan lagi? Setelah sholat fardu. Kemudian kapan lagi? Setelah antara adzan dan iqamat. Kemudian ketika turun hujan. Jangan kalau turun hujan ini apa? Ngelamun aja, lihat. Nah, kemudian apa? Cuma sekedar bikin kopi ya? Atau cuma sekedar ngobrol ya? Tidak. Hujan ini kita manfaatkan juga untuk doa. Mustajab doa ketika apa? Turun hujan. Baik. Kemudian kapan lagi? Di waktu asar pada hari Jumat setelah terbenamnya matahari. Kemudian ketika sujud dalam sholat, ketika tasyahud akhir di bulan Ramadan dan Lailatul Qadar, kemudian ketika meminum air Zam-Zam, ketika wukuf di Arafah, ketika sedang bepergian, ketika safar. Nah, ini safar ini doa mustajab. Ketika teraniaya dan ketika azan sedang dikumandangkan ya. Ini disebutkan oleh
Syekh Muhammad Al-Hamad dalam kitab beliau Kitabud Du'a. Selanjutnya bab yang kita bahas, tips memilih pasangan yang syar'i. Ini panduan untuk kita bersama, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ya, namanya syariat Islam itu untuk semuanya. Kriteria umum pasangan suami istri. Nah, kita berbicara umum ya, belum suami idaman gimana, istri idaman. Kita baru berbicara umum. Kriteria umum untuk apa? Pasangan suami istri. Apa kriteria umumnya? Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang penting. Karena dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Jadi kriteria umumnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena kedudukannya, wajamaliha karena parasnya yang cantik, wali diniha dan karena agamanya. Skala prioritasnya pada apa? Fatfar bidzatid din. Prioritaskan yang paling bagus agamanya atau keislamannya. Taribat yadaka, niscaya kamu tidak akan rugi. Ya. Karena kecantikan bisa hilang, harta bisa hilang kalau kesolehan ada. Luar biasa. Demikian juga kriteria suami, ya. Cari yang akhlaknya mulia dan agamanya bagus. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Nabi SAW bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Acuannya apa? Agama akhlak. Tidak harus PNS, itu urusan nantilah ya. Tidak harus ya dia itu orang yang kaya raya, tidak. Apa kata Rasulullah? Yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fa'ankihu, nikahkan. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau tidak dilakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Iya. Dan ini perhatian penting ya dalam sebuah memilih calon pasangan hidup. Kriteria yang kedua, kriteria umum untuk pasangan suami maupun istri atau calon suami calon istri adalah al-kafaah. Al-kafaah ini sekufu. Apa artinya sekufu? Artinya sebanding dalam hal agama ataupun yang lainnya. Memang yang terpenting agama, itu yang paling penting. Jadi tidak boleh seorang wanita muslimah nikah dengan laki-laki Nasoro, tidak boleh. Jadi harus sekufu ya. Lebih bagus lagi di samping sekufu, status sosialnya sama, itu lebih bagus. Bagaimanapun ikhwan, kita jangan mengelak yang namanya status sosial. Tetap itu berpengaruh sama apa? Pernikahan. Walaupun itu bukan pokok, bukan. Sah-sah saja orang kaya nikah sama orang miskin, dan banyak bahagia orang kaya nikah dengan orang miskin, ya enggak? Sah-sah saja. Cuma ini juga harus jadi perhatian kita, bahwa banyak pernikahan yang tidak sama status sosialnya, akhirnya apa? Gagal pernikahannya. Kenapa? Satu merasa lebih tinggi daripada yang lain, dan satu pihak tidak siap untuk apa? Hidup dalam kekurangan. Maka itu penting.
Ya, seorang yang laki-lakinya miskin pingin cari wanita yang kaya raya. Ya, tiba-tiba nanti dia hidupnya, apakah siap nanti yang wanita tadi hidup sederhana? Ini harus dipikirkan. Betul yang terpenting agama, betul. Tapi perhatikan juga sisi ini. Antum ingat kisah pernikahan siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu an dengan siapa? Dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Siapa yang enggak mengakui keutamaan siapa? Zaid. Dan siapa yang tidak mengetahui keutamaan Zainab? Zainab itu istri yang kemudian jadi istri Nabi ya. Awalnya memang pernikahan ini sudah berjalan tidak mulus. Pihak Zainab sudah tidak senang kalau Zainab menikah dengan apa? Zaid. Tapi bagaimanapun karena ini perintah Nabi, akhirnya pernikahan pun terjadi. Berjalan waktu tidak harmonis. Kenapa? Zaid itu bekas budak. Zainab itu dari keluarga apa? Darah biru istilahnya ya, Quraisy. Dari keluarga yang istilahnya terpandang. Sehingga apa? Ya pernikahan pun ya sejalan kurang begitu harmonis. Akhirnya apa? Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk diceraikan. Baru kemudian Zainab dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini harus kita pikirkan. Padahal kasus ini terjadi di siapa? Terjadi pada sahabat. Yang jelas mereka manusia paling mulia. Apalagi selain bukan sahabat. Kita kan bukan sahabat. Dan para wanita zaman sekarang juga bukan seperti sahabiat. Imannya itu banyak yang labil. Jadi hal seperti ini harus dipikirkan. Ya. Yang ketiga, kriteria yang ketiga secara umum, menyenangkan jika dipandang. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menjelaskan di antara ciri wanita yang salihah adalah apa? Wa in nadara ilaiha sarrathu, jika suami memandangnya, suami merasa senang. Makanya di sini tidak mengapa seorang suami atau seorang istri memiliki kriteria tentang masalah tampang, boleh suami mencari di samping istrinya soleha juga yang tampangnya sesuai dengan keinginan dia. Ini nggak masalah. Istri juga demikian. Kenapa? Permasalahan ini nanti kaitannya dengan kebahagiaan. Jangan sampai asal cari solehah ternyata tampangnya tidak sesuai, akhirnya tidak bisa ghodul basor. Akhirnya nggak bisa ghodul basor, dia melihat wanita di luar malah jelalatan matanya. Nah, maka yang cermat ya ketika memilih. Kita harus memilih, tapi juga jangan terlalu apa? Jangan terlalu tinggi-tinggi pasang target. Ngacak lah ya. Dia sendiri juga mukanya mungkin sedang-sedang aja, pengennya yang kriterianya yang mancung, yang tinggi, yang putih, yang tingginya berapa? 170 lah. Ngacak juga dia lah. Dia juga mungkin mukanya juga ya. Jadi jangan terlalu lah pasang target terlalu tinggi. Ya demikian. Makanya Rasulullah pernah memerintahkan Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf melamar seorang wanita dari Ansar, apa perintahnya Rasulullah? Undur ilaiha, lihatlah wanita yang akan kamu nikahi tersebut. Fathab fandur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Pergilah dan lihat wanita yang akan kamu lamar, wanita yang akan kamu nikahi. Karena itu apa faedahnya? Karena barangkali di wanita Ansor tadi ada sesuatu di matanya. Dia suruh melihat dulu ya. Yang keempat, kriteria umum, subur dan menghasilkan keturunan. Ya, makanya boleh seorang istri menggugat cerai kalau suaminya impoten, boleh.
Ya. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Minhajus Salikin menjelaskan, jika seorang istri setelah menjalani pernikahan dengan suaminya ternyata suaminya impoten misalnya, maka diberi waktu selama 1 tahun. Jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan boleh dibatalkan, boleh diceraikan di antara keduanya. Bagaimana seorang menikahi dengan yang tidak memiliki keturunan? Kan seorang ingin punya apa? Keturunan. Tapi kalau mau lanjut ya silahkan, tidak jadi masalah. Kemudian sekarang kita beralih ke kriteria khusus untuk lelaki dambaan wanita. Nah, kita masuk nah ini. Yang pertama, beragama dan berakhlak mulia. Ini sudah tadi kita bahas pada kriteria umum. Nanti seorang calon mertua pilihkan untuk anaknya apa? Menantu seorang laki-laki yang dia apa? Baik agamanya dan baik akhlaknya. Baik agamanya dan baik akhlaknya. Lelaki semacam ini, lelaki yang baik agama dan baik akhlaknya, apabila dia mencintai, maka dia akan berbuat baik kepada istrinya. Apabila mencintai, dia akan memuliakan. Dan apabila membenci, dia tidak akan mendolimi. Itu. Tiba-tiba lagi dongkol sama istrinya, istrinya tidak akan didolimi. Kenapa? Dia tahu bahwasanya istri juga punya hak yang harus dihormati. Ini pentingnya orang yang punya akhlak baik. Tapi kalau seorang dicari asal kaya, akhlaknya buruk, apa? Dia akan berbuat buruk kepada istrinya karena dia merasa dia kaya, akan ditindas istrinya. Ini pentingnya lelaki yang akhlaknya baik dan agamanya baik. Sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, menikahkan putri dengan lelaki yang zalim, fasik, ahli bid'ah, pemabuk, maka ia akan merusak agama dan mendapatkan kemurkaan Allah, dan akibatnya akan memutuskan tali silaturahmi. Kriteria yang kedua, penuh perhatian dan memahami tabiat wanita. Istri akan bahagia ketika bertampingan dengan suami yang perhatian serta memahami perasaan dan tabiat wanita. Dia bisa mengetahui ini tuh wanita, ada kelemahannya, ada kelebihannya. Dia harus paham bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi SAW, innar mar'ata khuliqat min dil'in lantas taqima laka ala tariqatin fa inistamta'ta biha fastamta'ta biha wa biha iwaj wa in dahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuknya laki-laki ya, dan ia tidak akan bisa lurus ya bila engkau cukup bernikmat-nikmat dengan dia, maka engkau akan mendapatkannya. Tapi dia tetap bengkok. Tapi kalau kamu paksakan untuk dilurus, maka dia akan patah, dan patahnya adalah perceraian. Jadi bagaimana kata Rasulullah, fastausu bin nisa'i khaira, kasih wanita nasihat yang baik-baik, yang benerlah kasih nasihat ya, dengan kata-kata yang lemah lembut. Panggil dengan kata-kata yang dicintai ya, apalah ya yang sesuai dengan kondisinya orang sini ya. Tentu di tempat saya mungkin lain dengan orang sini ya. Jadi yang sesuai dengan apa? Kondisi di daerah masing-masing. Panggil dengan panggilan yang paling bagus ya. Kalau bisa, kalau di depan anaknya jangan manggil namanya lah ya. Misalnya namanya siapa? Namanya misalnya Tuti.
Tuti sini. Gitu. Coba kalau anaknya denger kan tidak enak. Nanti apa anaknya ikut-ikutan, Tuti gitu. Kan gimana coba, kan tidak enak. Ya panggil yang bagus, Mi, Umi, sini coba Mi ya. Gitu. Kan enak untuk ngajari anaknya kan gitu. Kan tidak bagus didengar. Ini juga bagian daripada pengajaran yang bagus. Iya. Jadi seorang istri harus paham tabiat wanita. Ya, jangan dia hanya mementingkan egoismenya dia saja. Ya. Sementara dia tidak pernah mau memahami apa? Perasaan dari wanita itu sendiri. Tapi juga jangan terlalu dimanja istri. Tapi ada usaha untuk apa? Meluruskan, memberikan arahan terus, nasihat. Namanya perempuan tuh gampang lupa. Baru dikasih tahu sekarang, besok lupa lagi. Ya kita yang ma'ruf ya, yang lumrah lah, kasih nasihat lagi terus seperti jangan bosan-bosan. Ya demikian. Yang ketiga, yang namanya ciri daripada calon suami teladan atau suami teladan adalah suami yang mencintai seorang istri dengan tulus. Pernikahannya bukan karena keterpaksaan, bukan karena rasa kasihan. Biasanya kalau orang menikahi wanita karena kasihan, cintanya itu setengah-setengah. Karena kasihan, aduh hamil nggak ada yang nikahi, saya nikahin lah karena kasihan. Nggak berjalan lama itu pernikahan. Pasti si laki-laki akan tergoda dengan wanita lain. Jangan juga karena kekayaan, jangan juga karena kemolekan tubuh atau semata-mata pelampiasan hawa nafsu. Ya, tapi harus ada apa? Harus ada kecintaan yang tulus. Yang keempat, memperhatikan hak-hak istri. Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menunaikan hak-hak para istri, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan farji, kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Nah, ini perhatikan yang seperti ini penting. Ya, hak istri jangan sampai kita sia-siakan. Rizkinya, kemudian juga hak nafkah batin, ya. Ini juga harus dipenuhi, nafkah lahir dan juga batin. Demikian juga hak berupa pengajaran ilmu agama. Jangan sampai istri tidak tahu apa-apa, ya, tidak tahu sama sekali tentang pengetahuan agama dan tidak pernah dianjurkan oleh orang tuanya untuk, oleh suaminya untuk belajar, untuk ngaji. Jangan. Ini hak yang akan dipertanyakan oleh suami nanti di akhirat. Yang kelima, berkepribadian tangguh dan suka bekerja keras. Berkepribadian tangguh, tidak goyah dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Itu maksudnya berkepribadian tangguh. Tidak tergoda dengan wanita lain kalau dilihat ada wanita lain yang lebih cantik, kemudian istrinya diceraikan. Lain kalau poligami, itu urusan lain lagi. Kemudian apa? Kemudian jauh dari fitnah syubhat, tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran sesat. Ini suami yang berkepribadian tangguh. Kemudian suka bekerja keras, artinya bukan pemalas. Ya, suami ini gigih mencari nafkah. Ya, bukan pemalas. Sehari kerja, besok hari berikutnya tidur. Udah dapat rezeki, malas kerja, baru rezekinya habis baru kerja. Jangan. Dia pekerja keras dan apa? Dan bersifat tangguh. Makanya Rasulullah memuji orang yang bekerja keras dan tidak suka minta-minta. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la an yahtatiba ahadukum khuzmatan ala dhahri
khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamnahu. Jadi seorang di antara kalian bekerja mengangkat seikat kayu bakar lebih baik daripada apa? Daripada dia meminta-minta, baik diberi ataupun tidak. Jadi jangan yang namanya seorang suami itu menggantungkan kepada mertuanya. Mertua saya kaya kok. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang istrinya yang diprovokasi ya. Kamu tuh loh, bapakmu kan mampu. Kamu nggak lihatlah kehidupan ekonomi kita susah katanya. Ya, dia diprovokasi istrinya, kadang-kadang terpengaruh. Akhirnya dia bergantung kepada siapa mertuanya, tanpa dia mau bekerja keras. Ini juga salah yang seperti ini. Jadi tidak hina seorang jadi tukang pengumt sampah, jadi tukang angkat-angkat kuli di pasar, menjual telur, makanan keliling. Ini enggak hina. Yang hina itu orang yang suka minta-minta. Itu yang hina. Ya. Rasulullah selalu berdoa dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebimbangan, dari kesedihan, kelemahan, kemalasan, ketakutan, dari penyakit kikir, dari penyakit dililit hutang dan dikuasai oleh musuh-musuh. Sifat yang keenam dari seorang suami. Suami yang bagus itu yang ceria dan jenaka. Jadi bukan malah di depan istrinya sangar. Ada sebagian kriteria suami itu, kalau di rumah sangar dia depan suami istrinya, begitu ketemu teman-teman kantornya senyum ya, seolah-olah dia akhlaknya mulia. Contoh, Rasulullah juga memiliki sifat ceria dan jenaka dengan istri-istrinya. Rasulullah pernah mengajak Aisyah lari ya, lomba lari ya. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah suatu ketika ya mengajak Aisyah untuk lari, dan setelah itu Rasulullah ngalah ya, biar Aisyah yang menang. Supaya supaya Aisyah senang. Itu menyenangkan istri enggak? Menyenangkan. Kalau kita kan mungkin dianggap remeh. Allah, Pak, Bu, sudah tua aja masih kayak gitu kadang-kadang ya. Nggak apa-apa, Rasulullah saja sudah tua. Sudah berapa Rasulullah ketika itu umurnya? 60-an ya sudah ya, barangkali 50-an lebih. Jadi nggak harus kemesraan itu ketika muda. Tua nggak ada kemesraan, salah ya. Jangan ketika masih muda aja. Jadi seperti itu Rasulullah. Maka setelah itu di berikutnya lagi Rasulullah mengajak Aisyah untuk lomba lari lagi. Dan ternyata yang menang siapa? Rasulullah. Baru Rasulullah mengatakan, ini balasan dulu kekalahan saya. Ya, luar biasa Rasulullah jenaka dan ceria di hadapan istrinya. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Aisyah pernah melihat orang-orang Habasyah sedang bermain dalam masjid ya, seperti bermain anggar atau semisalnya ya. Aisyah melihat Rasulullah sabar sekali menunggu di belakang. Namanya perempuan kan seperti itu. Kadang kalau sudah melihat sesuatu diperlihatkan dengan seksama. Kemudian Rasulullah menanyakan lagi, sudah apa belum? Belum. Sudah apa belum? Belum. Sabar Rasulullah nunggu. Padahal Aisyah ketika itu sengaja berbuat demikian supaya istri-istri yang lain tahu bahwasanya inilah Aisyah katanya. Di hadapan Rasulullah. Kalau suami sekarang kadang kurang sabar ya, misalnya sama pergi bareng ya belanja, biasanya tabiat wanita itu milih ya. Kalau milih itu lama tanya tuh si ibu-ibu ya. Kalau milih itu lama biasanya, apalagi kalau milih tas, milih emas, dia lihat dulu, Pak yang ini bagus ya, oh yang ini juga, semuanya bagus tapi nggak bisa beli semuanya kan gitu. Kadang suami nggak sabar, bilangnya ma atau mi, lama bener milih, kata suami nggak sabar kan.
Rasulullah tidak demikian. Ya, inilah pentingnya apa? Seorang bersikap jenaka, ceria di hadapan istrinya, tidak memperlihatkan kecemburutan dan seterusnya. Makanya Rasulullah pernah menjelaskan, khairukum linisaihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada siapa? Orang yang paling baik kepada istrinya. Kenapa ya orang yang paling baik? Orang yang paling baik kepada istrinya. Ada nggak kira-kira yang bisa menjelaskan? Penjelasannya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kalau seorang bisa berbuat baik kepada istrinya di rumah, bisa bersikap ceria, padahal setiap hari dia berjumpa dengan istrinya, tentu kepada orang lain yang jarang jumpa lebih-lebih baiknya. Kalau sama istrinya yang setiap hari ketemu, baik, memperlihatkan apa? Kebaikan, tentu kepada orang lain lebih baik lagi. Orang kadang-kadang bisa apa? Berbuat baik di luar. Sama teman-temannya dia bisa memperlihatkan kebaikan, bisa bercandaria, memperlihatkan akhlak yang baik, karena paling ketemu 1 jam 2 jam saja. Tapi kalau di rumah ketemu istrinya lebih lama, kadang seorang jenuh sehingga apa? Suka ngomel-ngomel di hadapan istrinya. Ini contoh kenapa suami yang baik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Contoh sifat Rasulullah yang sangat jenaka, beliau canda dengan Aisyah. Bagaimana candanya beliau? Kata Rasulullah, aku, wahai Aisyah, tahu kapan kamu marah dan kapan kamu tidak marah. Mungkin pernah nggak ya yang sudah menikah ini bercanda di depan istrinya, Mi, saya tahu kapan deh Umi marah sama Abi dan kapan Umi lagi senang sama Abi. Benar nggak gitu? Ya, Rasulullah ini yang melakukan. Saya tahu kapan kamu marah sama aku dan kapan kamu senang sama aku. Lagi ceria. Bagaimana kamu tahu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kalau kamu ridho sama aku, kamu akan bilang demi Robnya Muhammad. Demi Robnya Muhammad. Kemudian kalau kamu lagi nggak senang, kamu menyebut nama siapa? Demi Robnya Ibrahim. Nah, itu dari tandanya kamu lagi nggak senang sama aku, itu ya. Jelas di sini. Ya, maka Aisyah tidak bisa menolak, iya benar. Saya tidak bisa menghindari melainkan hanya namamu saja. Yang ketujuh, suami idaman itu memiliki rasa cemburu. Dan kecemburuan itu bukti tanda kesetiaan suami kepada istri. Namun, rasa cemburu tadi harus menurut kadar sewajarnya, tidak melampaui batas. Makanya, orang-orang yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, salasatun la yandurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan dari manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat. Siapa diantaranya? Al-aquli walidayh, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilat, dan juga wanita yang suka meniru gaya laki-laki. Wad-dayyus, dan juga ad-dayyus. Ad-dayyus ini apa? Suami atau bapak yang membiarkan terjadinya perbuatan kemaksiatan dalam keluarganya. Masa nggak cemburu lihat istrinya salaman sama laki-laki lain? Kadang seorang nggak cemburu istrinya ngobrol berduaan dengan tetangganya, dengan dengan teman kerjanya. Ini namanya dayus, yaitu apa? Suami yang tidak punya rasa cemburu dan membiarkan kerusakan dalam rumah tangganya. Ya. Sehingga ini contoh potret suami yang jelek. Kadang-kadang malah dia terpengaruh dengan budaya barat. Dia ketemu temannya bawa istrinya, dia juga bawa istri, tuker-tukeran, ya. Jadi si temannya cium-ciuman sama istrinya, dia cium-ciuman sama istrinya dia. Subhanallah, ya la haula wala quwata illa billah. Ikut apa? Budaya barat.
Ini bukan suami yang bagus, yang tidak punya apa rasa cemburu. Justru ketika apa seorang memiliki rasa cemburu, itulah tanda bahwasanya dia cinta kepada siapa? Istrinya. Cuma cemburunya jangan berlebihan. Sebagian orang ini terlalu berlebihan dalam apa? Cemburu sampai HP-nya, kadang HP istri harus diperiksa-periksa semuanya, ya. File-file komputernya tidak perlu berlebihan. Ya. Yang kedelapan, santun dan dermawan. Santun dan dermawan, ya. Jangan pelit lah seorang suami sama istri. Benar sih, memang kita perlu efisien. Lain efisien, lain pelit ya. Jangan sampai loyal sama temen, sama istri apa? Susah. Sama temen loyal, minta traktir. Malah loyalnya kadang sama simpanan. Sama simpanan, minta apa dikasih, sama istrinya pelit. Sama istri itulah infak yang paling utama. Kenapa? Kalau dia menginfakkan kepada istrinya itu infak yang wajib, lebih utama daripada dia menginfakkan kepada teman-temannya. Makanya Rasulullah pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Tidak akan pernah berkumpul sifat kikir, sifat pelit, sifat medit, ya. Dengan apa? Dengan hati seorang mukmin selama-lamanya. Seorang mukmin itu terjauh dari sifat apa? Kikir dan sifat pelit. Apalagi terhadap siapa? Terhadap istrinya sendiri. Yang kesembilan, bersikap bersih dan rapi. Jangan rapinya mau ke kantor aja, kantor rapi, ya. Tapi begitu di rumah acak-acakan. Jadi jangan hanya menuntut istri aja yang rapi, suaminya tidak mau rapi-rapi, ya sama ya. Apa diantara bentuk rapi? Contohnya Islam menyunahkan apa? Ya bulu ketiak ini dicabut, jangan dibiarkan tumbuh kayak hutan rimba. Dicabut itu bulu ketiak, ya. Karena ini bagian dari fitrah. Yang kedua, mulut, gigi, gusi dan lidah. Ini perhatikan. Ya perhatikan juga makanannya di depan istri, ya, supaya tidak bau mulutnya ini berlebihan. Makanya Rasulullah itu senang memakai apa? Memakai siwak sebelum masuk rumah. Siwak yang itu menggunakan kayu itu, kayu arak, kayu siwak, ya. Sebagian suami itu cuek, apalagi yang perokok berat. Perokok itu kan baunya luar biasa itu. Padahal dia sendiri kalau istrinya ngerokok nggak mau. Dia sendiri ngerokok, istrinya nggak boleh ngerokok. Ya. Kadang-kadang yang perokok ini apa? Ya, baunya luar biasa bau rokok, melebihi bau-bau yang lainnya. Ya. Dia berpenampilan seperti itu di depan istrinya. Sementara dia menuntut istrinya apa? Tampil dalam penampilan yang baik. Sementara dia baunya busuk karena ngerokok. Ini sama sekali bukan apa? Ya, bentuk penampilan yang baik. Ya. Kemudian penampilan apa lagi? Perut. Diperhatikan itu penampilan perut. Ya, kalau memang mau berdekatan dengan istrinya, jangan makan aroma yang tajam-tajam, jengkol, pete itu ya. Jadi kalau mau mendekati istrinya, jangan makan yang aromanya tajam. Itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi lewat keringat, ketiak dan juga yang lain-lainnya. Ini juga diperhatikan masalah seperti ini. Rasulullah saja melarang manusia untuk datang ke masjid yang mereka memakan apa? Bawang merah atau bawang putih, karena mengganggu para malaikat yang ada di masjid. Ya. Kemudian penampilan wajah juga diperhatikan. Ya. Jangan sampai wajahnya dia juga dalam keadaan berdebu dan seterusnya. Kemudian kulit kepala dan rambut juga diperhatikan. Ya, jadi seorang laki-laki juga perhatian kulit kepala, rambutnya, jenggotnya juga diperhatikan. Ya. Apakah dia memang jenggotnya sudah ya wangi atau masih bau-bau, itu juga diperhatikan. Ya. Jadi juga mengganggu kenyamanan apa? Hubungan antara suami istri. Tapi bukan berarti walah saya rapin aja deh jenggotnya, jangan. Tetap jenggot itu dipelihara, tapi jangan apa? Tapi tetap dijaga kebersihannya. Ya jangan sampai bau gitu.
Demikian juga perhatian dalam masalah pakaian. Kebersihannya juga diperhatikan ya. Ya, atau ada bau keringat yang tidak enak. Kemudian juga memakai minyak wangi ya di hadapan istri, ini penting juga. Baik. Di sini ada contoh laki-laki yang bukan idaman. Yang pertama, laki-laki yang akidahnya rusak. Yang kedua, laki-laki yang menyia-nyiakan sholat. Yang ketiga, laki-laki yang suka melotot sana sini, mata keranjang. Ya, laki-laki mata keranjang, suka melotot sana melotot sini. Ini bukan ciri-ciri suami idaman yang seperti ini. Ya, yang keempat, senangnya berdua-duaan dan berhalwat dengan perempuan lain. Ya, yang kelima, tangannya suka usil, suka colek-colekin perempuan di kantor. Mentang-mentang satu kantor, kadang-kadang teman perempuannya satu kantor itu dicolek-colekin. Nah, ini bukan istri yang baik seperti ini. Bukan suami yang baik. Ciri keenam, tanpa arah yang jelas. Dia nggak punya arah dan target yang jelas. Selesai kita membahas apa? Suami, karakteristik suami atau laki-laki idaman. Selanjutnya kita masuk pembahasan berikutnya, kriteria wanita idaman. Nah, ini banyak yang sudah siap-siap penanya ini ya. Masya Allah. Nah, yang pertama adalah mentaati agama dan sangat cinta terhadap agamanya. Ini juga penting ya, wanita yang sholihat ya, yang agamanya bagus ya, sama seperti kriteria tadi. Karena lambang kebahagiaan adalah wanita solehah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, arba'un atau min sa'adati ibni Adam salasah. Ada 3 lambang kebahagiaan manusia. Yang pertama, al-mar'atus solihah, wanita yang solehah. Lambang kebahagiaan. Yang kedua, wal maskanus solih, tempat tinggal yang baik. Wal markabus solih, dan kendaraan yang nyaman. Wa min syaqawati ibni Adam al mar'atus su, dan tanda keburukan seorang atau kesengsaraan adalah istri yang jelek. Wal maskanus su, tempat tinggal yang buruk. Wal markabus su, dan kendaraan yang tidak nyaman. Ya. Baik, ini kriteria pertama ya. Ya, dia memiliki agama yang baik. Contohnya di sini adalah, yang menjadi contoh bagi kita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana kesetiaan dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi ketika Nabi susah dan membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini contoh dari sekian macam para contoh-contoh ya, teladan wanita-wanita solehat, di samping sahabiat, di samping juga para wanita-wanita solehat yang lainnya. Yang kedua, tidak mengenal kata-kata yang tercela. Ini ciri wanita solehah yang kedua. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, siapakah wanita yang paling utama? Maka Aisyah menjawab, yaitu wanita yang tidak mengenal kata-kata yang tercela dan tidak berpikir untuk menipu suami, serta hatinya kosong kecuali berhias untuk suaminya dan untuk tetap memelihara keluarganya. Ya.
Kemudian di sini ada beberapa ciri-ciri wanita yang suka berkata-kata, apa namanya, para ulama menjelaskan ada beberapa ciri yang harus dijauhi dari sifat wanita. Antara lain wanita yang annanah, wanita yang banyak merintih dan mengeluh, ya, dan pura-pura sakit. Kalau suaminya baru pulang kantor masih lapar, mie mana ya, tehnya mana, air putihnya mana, nasinya, lebih capek ngurusi anak dari tadi. Ini suka apa? Merintih. Capek, pekerjaan rumah banyak, suka mengeluh dan merintih. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menemui putranya Nabi Ismail, bertemu dengan istrinya Nabi Ismail alaihissalam, ditanya, makanannya apa yang kamu dimakan sekarang? Dia mengeluh, ya, kurang ya. Akhirnya Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Ismail, apa? Ganti pintu rumahmu, maknanya ganti istrimu. Kenapa dia suka mengeluh, tidak pernah bersyukur? Kadang-kadang suami sudah berusaha bekerja, sudah bisa membangunkan rumahnya luas, alhamdulillah 3 kamar, tapi gara-gara istri mainnya sama istri-istri orang kaya, dia lihat perabotnya, bagus, interior rumahnya bagus, sofanya empuk, dia pulang sama suaminya, itu loh Bi, rumahnya tetangga sebelah, interiornya bagus, sofanya empuk, kemudian TV-nya layar datar besar. Bi, kapan ya Bi kita punya kayak gitu? Itu sudah. Apa itu terjadi? Karena tidak bersyukur dan tidak qanaah. Bi, kita kok dari dulu mobilnya Avanza terus ya, itu loh tetangga sebelah mobilnya Pajero, mobilnya apa, Alphard, ya, mobilnya Alfred, ya. Jadi seperti itu, tidak bersyukur. Namanya ini wanita yang annanah, yang banyak merintih, mengeluh. Jauhi seperti ini. Kemudian wanita yang lainnya adalah mannanah. Wanita yang cerewet itu wanita yang apa? Suka mengungkit-ungkit kebaikan di hadapan suami. Kalau suami lagi butuh apa, dia menuntut. Abi nggak tahu aja, dari tadi saya sudah kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Nah, dia selalu menuntut. Namanya mannanah. Wanita yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan. Ada kebaikan sedikit diungkit, alasannya untuk menolak suami. Kemudian wanita yang hannanah. Hannanah itu rindu dengan suaminya yang dulu. Ya, sudah nikah dengan laki-laki lain, kalau ngobrol sama suaminya yang disebut suaminya yang dulu. Enak ya, Mas Fulan ya, Mas Ahmad dulu ya. Kalau ada yang namanya Ahmad ya maaf ya. Ini kebetulan aja contoh. Lebih dulu kehidupan saya dengan Mas Ahmad itu, Masya Allah, Mas Ahmad itu baik, kalau minta ini dikasih, saya minta itu dikasih, ya. Pasti suaminya akan berpikir, memangnya saya nggak baik apa? Kan gitu. Ini ciri istri yang tidak bagus, menyebut-nyebut kebaikan suaminya yang dulu, ya. Kemudian haddaqah. Haddaqah ini apa? Wanita yang selalu memanah dengan kedua matanya dan membebani suami untuk membelinya. Kalau jalan di supermarket, lihat barang yang update, Bi, beli yang itu tuh. Kemarin tahu nggak, tetangga sebelah itu beli yang itu loh, Bi. Ya, beli yang itu tuh. Ini apa? HP-nya update. Masa Ibu Joko ya misalnya, Ibu Joko kemarin punya apa? HP yang kayak gini, Bi. Kan kalau sama-sama punya kan enak ya. Suaminya dibebani macam-macam, sampai pusing kepalanya suami. Ini permintaannya banyak bener, ya. Sementara keuangan menipis, utang menumpuk, ya. Gaya hidupnya tidak berubah. Nah, kemudian wanita yang jelek adalah wanita yang barakah. Apa itu barakah? Barakah ada 2 penafsiran.
yang kerjaannya itu merias sepanjang hari. Merias sepanjang hari. Kalau mau keluar dandanannya menor bener dah. Giliran di rumah amburadul di depan suaminya, gak pernah berdandan. Padahal saya tanya ini ibu-ibu, ibu-ibu ini jadi suaminya siapa sih? Jadi istrinya siapa sih? Kan istrinya suaminya. Kok di depan suami jarang berdandan, kalau keluar rumah dandannya menor? Untuk siapa sebenarnya kecantikan ibu-ibu ini? Kan harusnya untuk suaminya. Ya, sehingga pepatah Arab mengatakan wanita yang seperti ini, yang kalau keluar rumah dandanannya luar biasa, kalau di dalam rumah acak-acakan, bau minyak telon, minyak kayu putih, ya, semuanya ngumpul di badannya, bau bumbu masak, bau rendang kare, ya, macam-macam. Wanita yang semacam ini, apa kata pepatah Arab? Ghazalatun fit tariq wa qirdun fil bait. Kalau di luar seperti apa? Kalau di luar seperti rusa yang menarik perhatian orang yang memandang. Kalau di dalam rumah seperti kera, seperti ketek ya, kera itu ya. Kenapa? Karena penampilannya enggak amburadul. Kalau disuruh ya mi boya dandan gitu loh ya untuk suami, alah abi ini kita udah nikah lama aja masih kayak gitu. Subhanallah. Yeah. Kemudian penafsiran berikutnya dari Barokah adalah wanita yang lahap sekali dalam makan. Ya, setiap suaminya punya jatah makan dimakan sama dia. Suaminya kurus kering, dia apa? Subur makmur. Dia masak yang spesial, ini loh dimakan. Tapi apa? Dia sendiri yang ambil. Suaminya cuma lihat domblong. Waduh, ini istriku ini luar biasa apa? Melahap makanannya secepat kilat. Ya. Kemudian wanita yang jelek adalah wanita yang syaddaqah. Syaddaqah itu apa? Wanita yang banyak bicara. Ngomong, lagi taklim ngobrol, ketemu tetangga sebelah ngobrol, ketemu ini ngobrol, pokoknya di mana-mana ngomong terus gitu ya, ngerumpi di mana-mana. Sok akur, sok akur dalam arti itu semua orang mau diajak bicara semua. Sok wartawan. Ini wanita yang tidak baik, syaddaqah yang banyak ngomong. Padahal yang benar wanita itu tidak ngomong kecuali kalau ada keperluan. Dan kalau ngomong pun jangan melembutkan suara ya. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan wala takhda'na bil qaul. Wahai para wanita, janganlah kalian melembutkan suara kalian. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Sehingga orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit akan apa? Akan terlena dengan suaranya yang lembut. Ya biasalah kalau ngomong, tidak usah terlalu lemah gemulaikan suaranya sehingga apa? Mengganggu laki-laki yang hatinya ada penyakit. Nah, satu lagi ya, kita istirahat sebentar. Ciri khas yang ketiga, wanita yang salihah adalah bersabar dan tidak cepat sedih. Wanita yang penyabar dan tidak cepat bersedih. Nabi SAW bersabda, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan termasuk golonganku orang yang suka menampar pipi, merobek saku baju, serta berseru dengan seruan jahiliyah ketika terkena musibah. Sukanya ngutuk-ngutuk, mengutuk orang. Jadi sebagian wanita itu kalau anaknya meninggal itu sudah nggak sabar, teriak-teriak sekeras-kerasnya, nampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, ya, dan mengatakan ya apa katanya macam-macam. Kenapa saya itu ditimpa musibah terus? Sebagian lagi ada yang mengatakan saya udah nggak sabar kena musibah seperti ini. Ini wanita yang jelek. Wanita yang apa? Wanita yang tidak penyabar dan gampang sekali untuk bersedih, tidak sabar. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin kita istirahat sejenak ya. Sekitar ya mungkin
10 menitan ya, insyaallah kita lanjutkan kajiannya setelah itu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.